Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu ya. Berikut adalah video dari kami, kelas R2G yang beranggotakan Anissa Rizky Putri Bahrum, Firdaus Setiawan, Shindi Rizky Kahikmalia, Rahmatul Lailia, Safa Anindya Zahra, Sherly Cynthia Devi, dan Muhammad Nuzul Syamu Rizky. Berikut materi yang ingin kami sampaikan adalah kesalahan-kesalahan morfologi. Mari kita simak. Morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Kata morfologi berasal dari kata morphology. Kata imbuhan. Kata imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, bisa di awal, di tengah, di akhir, ataupun gabungan dari ketiga hal tersebut. Kata imbuhan berdasarkan posisinya ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni awalan yang bisa disebut dengan prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, serta gabungan atau bisa disebut dengan konfiks. Prefiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di awal kata atau biasa disebut sebagai awalan. Contoh, dari kata dasar makan mendapat imbuhan me, lalu menjadi memakan. Kata mensukseskan tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata dasar berdasarkan awalan K, P, S, dan T bila mendapatkan imbuhan me akan luluh. Kata dasar mensukseskan adalah sukses. Sesuai dengan KBBI, kata dasar sukses berawalan dari huruf S. Mendapat imbuhan me akan luluh, sehingga menjadi menyukseskan. Pada gambar di samping, ada beberapa kesalahan seperti kata dibakar, digusur, diperas, dan dikebiri. Kata di sebagai imbuhan seharusnya tidak dipisahkan karena termasuk kata kerja. Kesalahan pada contoh lain yang ada pada gambar di atas adalah kata disahkan. Kata di atas merupakan kata imbuhan. Seharusnya disahkan, digabung, karena mengandung kata kerja. Sufiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar atau sebagai akhiran kata. Contoh sufiks adalah an, at, si, ika, ur, ris, us, isme, is, isasi, in, ir, isida, ita, or, dan tas. Pembahasan berikutnya mengenai infiks. Infiks adalah imbuhan yang dibubuhkan pada tengah-tengah kata atau biasa disebut sebagai sisipan. Sisipan atau afiks ini terdiri dari L, R, M, in, dan ah. Selanjutnya, ada konfiks. Konfiks adalah imbuhan tunggal yang terjadi dari perpaduan awalan dan akhiran membentuk satu kesatuan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 macam konfiks, antara lain yang pertama, ke dan an, yang kedua, pe dan an, yang ketiga, per dan an, yang keempat, se dan nya, dan yang terakhir ada ber dan an. Pemajemukan merupakan proses penggabungan dua buah bentuk dasar atau lebih yang berbeda untuk menghasilkan sebuah kata baru. Abreviasi. Singkatan atau abreviasi secara sederhana merupakan sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah atau beberapa kata. Sebagai contoh, kata sebagai kadang-kadang disingkat SBG. Penyingkatan bisa dilakukan terhadap sebuah kata ataupun sebagai terhadap beberapa kata. Kesalahan berikut ini masih mengenai pembahasan abreviasi. Kesalahan pada gambar tersebut terdapat pada kalimat WTS dan WTB.
Yang seharusnya adalah want to sell untuk WTS dan want to buy untuk WTB. WTS dan WTB merupakan proses pemendekan huruf yang dieja huruf demi huruf. Stop bikin feed IG seperti ini. Kesalahan pada gambar tersebut ialah di kalimat IG, yang seharusnya adalah Instagram. IG merupakan inisial, merupakan sekumpulan huruf yang diucapkan terpisah. Biasanya digunakan sebagai singkatan nama. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai reduplikasi. Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Contohnya adalah di bagian kata anjing-anjing, lelaki, sayur-mayur, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.